Kita menikah akhir bulan ini. Lelaki itu berkata dengan nada biasa, sama seperti kalau menyuruh Pak Komar membeli sate ke Jalan Ahmad Yani. Sikap dingin Rusli menghadapi hari pernikahan mereka membuat Mirah pun mempersiapkan diri dengan perasaan hampa. Ia gembira, tapi ia sadar tak boleh berharap terlalu banyak. Rusli tidak memikirkan hal-hal seperti itu, atau mungkin menganggapnya tidak perlu dilakukan. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Suatu ketika, 4 bulan setelah tinggal di Purwokerto, Mirah menulis surat kepada Rani. Dengan segala sukacita, ia bercerita bagaimana keadaannya sekarang, serta kemajuan-kemajuan yang telah mengubah kehidupannya dengan begitu luar biasa. Tanpa diketahuinya, Rusli yang ada di Purwokerto melihat surat itu. Dengan wajah merah padam, lelaki itu mengambil surat yang baru selesai ditulis Mirah, langsung merobek-robeknya menjadi serpihan kecil yang mustahil bisa dirangkai kembali. Matanya menatap Mirah dengan menyala-nyala, seakan hendak menghanguskan wanita itu menjadi arang. Aku tidak menghendaki kau masih menjalin hubungan dengan bekas kawan-kawanmu dulu, termasuk mengatakan di mana kau sekarang berada. Apa aku harus membakar ingatanmu supaya tidak lagi berpikir ke dunia terkutuk itu? Rusli menggeram dengan sangat marah. Mirah begitu terkejut dan gentar sehingga gelas yang sedang dibawanya jatuh ke lantai. Tak pernah disangkanya Rusli akan semurka itu membaca suratnya. Padahal ia tak mengatakan apa-apa kepada Rani selain merasa sangat gembira dan beruntung. Tak sehuruf pun yang bisa ditafsirkan mencela atau menjelek-jelekan Rusli. Bahkan ia yakin setiap alenia syarat dengan pujian kepada lelaki itu. Tetapi Rusli begitu marah dan mengucapkan kata-kata yang sangat menusuk hati. Ingin sekali Mirah berteriak, memprotes. Mengapa lelaki itu marah? Apa salahnya? Tetapi dengan segera, mulutnya terbungkam melihat raut wajah Rusli yang mengerikan. Yang bisa dilakukannya kemudian hanyalah menangis. Menangis sedih di kamarnya yang ia kunci dari dalam. Hatinya tersayat oleh perlakuan Rusli yang kasar dan menusuk perasaan. Rani adalah sahabatnya, orang yang selalu melindungi dan menghibur ketika ia ditimpa kemalangan demi kemalangan. Ia belum pernah berbuat apapun untuk membalas kebaikan Rani. Dan sekarang, bahkan untuk sekadar menyampaikan kabar bahagia pun, ia dilarang. Rani, maafkan aku. Aku tak dapat membantah kata-katanya. Dialah sekarang majikanku, orang yang memiliki hidupku. Aku hidup dalam perintahnya, kehendaknya, keinginannya, dan larangan-larangannya. Duniaku hanyalah sebuah satelit yang berputar mengikuti putaran planet dirinya. Aku hanya seekor kuda yang berjalan
sesuai kehendak si pemegang kendali. Dalam kerisauan dan kesepian yang kadang-kadang begitu tak tertahankan, pelarian Mirah hanya kepada Pak Komar. Dan lelaki yang tinggal memiliki 4 buah gigi itu dengan senang hati akan bercerita tentang keluarga Rusli yang sudah diikutinya sejak ia berumur 10 tahun. Ibu Gan Rusli meninggal sewaktu ia baru berumur 3 tahun. Gan Wirya, ayah Gan Rusli, tidak menikah lagi. Dan Gan Rusli diasuh seorang pembantu. Gan Wirya orangnya sangat keras dan disiplin. Gan Rusli sering dicambuk kalau tidak belajar atau tidak membantu bekerja. Waktu itu pabriknya belum besar seperti sekarang ini, Neng. Masih kecil-kecilan. Maklum, zaman itu kan lagi zamannya susah penghidupan. Saya sering kasihan melihat Gan Rusli memintal benang sampai larut malam. Sampai terkantuk-kantuk dan kecapean. Tapi kalau ia berhenti, Gan Wirya akan menyabet punggungnya dengan sabuk kulit sebesar ini. Pak Komar membentangkan telapak tangannya sampai punggung Gan Rusli merah biru karena memar. Dulu sekali Gan Wirya cuma memintal benang sama bikin kain tenun. Pakai tangan dan kaki, Neng. Belum ada mesin-mesin seperti sekarang ini. Pegawainya juga cuma 10 orang, termasuk bapak tua ini. Pak Komar menunjuk dadanya dengan senyum lebar, hingga 4 giginya kelihatan menonjol seperti gigi kelinci. Mirah mendengarkan cerita Pak Komar dengan termangu-mangu. Jadi, begitulah masa kecil Rusli. Belajar, bekerja keras, ancaman cambuk ayahnya sendiri. Mirah menggelengkan kepala untuk mengusir rasa ngeri yang perlahan-lahan merayapi hatinya. Gan Rusli tidak punya saudara. Ia bertanya, ikut-ikut menyebut Gan, sebutan Pak Komar untuk majikannya yang merupakan kependekan dari juragan. Pak Komar menggeleng. Anak satu-satunya ya Gan Rusli itu. Makanya setelah Gan Wirya meninggal tahun 57, pabrik itu jatuh ke tangan Gan Rusli. Sampai jadi besar seperti sekarang ini. Wah, kalau ingat masa kecil Gan Rusli itu, kasihan, Neng. Anak kecil teh disuruh kerja keras begitu. Tapi hasilnya sekarang ya hebring, hebat. Saya belum pernah pergi ke Bandung. Mirah berkata dengan sedikit kecewa. Oh, pokoknya di seluruh Cibaduyut yang paling besar, Neng. Lelaki peot itu mengawasi Mirah dengan penuh arti. Rusli tidak pernah mengatakan apa-apa tentang Mirah, selain berpesan agar dijaga baik-baik. Tetapi lelaki tua yang sudah beristri 4 kali itu tahu, majikannya punya sesuatu maksud terhadap wanita cantik yang kini ada di hadapannya. Pak, Gan Rusli sudah pernah menikah?
Mirah bertanya sambil berusaha menyembunyikan kerisauannya. Sudah, Neng, tapi cerai. Sudah lama sekali. Sebenarnya kalau Gan Rusli mau, tidak sedikit perempuan yang pengen, Neng. Orang punya pabrik besar begitu. Tapi Gan tahan menduda. Sudah hampir 10 tahun. Dan Gan itu orang beriman, Neng. Bapak tua ini yakin Gan tidak pernah pergi ke tempat perempuan-perempuan nakal. Sekalipun sudah lama sekali tidak punya istri. Mirah merasa seluruh tubuhnya terbakar. Bapak tua ini yakin Gan tidak pernah pergi ke tempat perempuan-perempuan nakal. Gusti, betapa bapak tua ini tidak tahu ia berasal dari sana, dari dunia hitam yang penuh dosa dan menjijikkan. Percakapan dengan Pak Komar membuat Mirah semakin risau dan dibelit pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab tentang diri Rusli. Lelaki itu sangat membenci dunia pelacuran. Tetapi mengapa ia mengambil wanita tidak tanggung-tanggung untuk dinikahi? Mengapa ia bercerai dari istrinya yang pertama? Siapa yang bersalah dalam perceraian itu? Pertanyaan itu tetap tak terjawab sampai Rusli menganggap sudah tiba waktu untuk melaksanakan janjinya dengan Mirah, menikahinya secara resmi. Awal bulan Desember 1970, Rusli datang ke Purwokerto dengan sebuah perintah bagi Mirah agar segera mengurus surat-surat yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan. Kita menikah akhir bulan ini. Lelaki itu berkata dengan nada biasa, sama seperti kalau menyuruh Pak Komar membeli sate ke Jalan Ahmad Yani. Sikap dingin Rusli menghadapi hari pernikahan mereka membuat Mirah pun mempersiapkan diri dengan perasaan hampa. Ia gembira, tentu. Sebab pernikahan itu membawa arti yang sangat menentukan bagi perjalanan hidupnya untuk masa mendatang. Penderitaan yang panjang dan kejam tidak membuat naluri kewanitaannya menjadi beku. Ia tetap wanita biasa yang mendambakan pernikahan dengan sedikit kemesraan dari lelaki yang akan menjadi suaminya, atau sekadar keramahan yang akan membuatnya sedikit berbesar hati. Ia sadar tak boleh berharap terlalu banyak. Tetapi Rusli tidak memikirkan hal-hal seperti itu, atau mungkin menganggapnya tidak perlu dilakukan. Engkau hanya seorang bekas pelacur, Mirah. Bahwa ada lelaki yang mau menikahimu, seorang pemilik pabrik tekstil pula, itu sudah karunia yang begitu banyak. Jangan menginginkan yang lebih dari itu lagi, yang bukan menjadi hakmu. Mirah menasihati dirinya sedapat mungkin. Pak Komar bertindak sebagai wali Mirah. Dari Bandung, Rusli membawa serta Bi Entin, wanita tua yang juga sudah lama ikut padanya, untuk memasak dan membantu-bantu Mirah. 27 Desember 1970, dengan kebaya brokat putih bersih dan seuntai bunga melati terselip di sanggul, Mirah menandatangani surat perjanjian sehidup semati. Dewi, Rusli memanggil untuk kedua kalinya. Mirah tergagap. Dipandangnya Rusli,
Kemudian dilihatnya jam tangannya. Sudah lewat 1/4 jam sejak ia membuka-buka laporan capital budgeting untuk perintang waktu selama menunggu Rusli, dan tak sehuruf pun laporan itu masuk ke kepalanya. Aku menunggu Mas Rusli sambil melihat-lihat laporan ini. Mau makan sekarang? Ia berkata setengah meminta maaf. Rusli menatapnya sejenak tanpa berbicara. Kau melamun. Mirah tersenyum dan menggeleng cepat-cepat. Tidak, bukan apa-apa. Rusli mencoretkan beberapa kalimat di atas kertas tak terpakai, tetapi Mirah tahu, sesungguhnya lelaki itu sedang berpikir. Pada umur 48, Rusli bukannya menjadi gemuk seperti kebanyakan lelaki, tetapi bahkan nampak lebih kurus daripada sewaktu pertama kali dilihat Mirah 5 tahun silam. Gurat kerja keras semakin tampak pada sudut mata dan dahinya. Tetapi kerut yang muncul dan wajah yang menua itu bahkan membuatnya semakin kelihatan berwibawa dan patut disegani oleh siapapun, bahkan orang yang tidak berada di bawah perintahnya. Rusli tidak ganteng, tetapi mengesankan kelelakian yang kukuh. Dewi, Rusli meletakkan pulpennya dan memandang kepada Mirah. Kau banyak sekali membantuku mengurus perusahaan ini. Mirah tersenyum. Sudah menjadi kewajibanku mengurus segala milik Mas Rusli. Aku senang melakukannya, karena aku sendiri bertambah pengetahuan. Ia berkata dengan jujur dan rendah hati, sifat yang telah melekat pada dirinya semenjak lahir. Aku sedang berpikir untuk menaikkan saham perusahaan atas namamu menjadi 40%. Diambilkan dari sahamku yang 80%. Mungkin besok sesudah mesin pintal baru itu datang dan produksi bisa lebih meningkat. Rusli berkata dengan caranya yang sederhana dan datar. Mirah tersenyum lagi, tetapi kemudian menggeleng. Aku tidak menginginkan apa-apa. Semua ini hasil kerja Mas Rusli sendiri. Kerja keras bertahun-tahun. Aku sudah sangat senang dengan milikku sekarang. Kau berhak mendapat lebih banyak. Sudahlah, mari kita makan dulu. Sudah agak terlambat. Mirah berkata sambil melihat ke jamnya. Sudah jam 1:30 lebih. Biasanya mereka makan dan istirahat pada jam 1. Mirah merapikan mejanya dan berdiri. Diikutinya Rusli yang sudah berjalan terlebih dulu. Mereka pulang ke rumah. Tidak jauh, hanya berjalan sebentar, lalu naik 20 anak tangga. Rusli membangun rumahnya pada sebuah sudut di lantai atas pabrik tekstilnya. Pabrik itu adalah seluruh hidupnya, dan di sana pula ia tinggal. Bila mesin pabrik berhenti menderu pada jam 4 sore, itu pula lah saat baginya untuk berhenti bekerja dan pulang ke rumah. Tidak jarang, ia bahkan masih sibuk jauh sesudah pegawai-pegawainya pulang. Rumahnya di lantai atas cukup luas. Ada 3 kamar tidur, ruang tamu, ruang tengah, ruang kerja Rusli, dapur, dan kamar bientin di sudut paling belakang. Suasana pun dibuat cukup nyaman dengan tanaman-tanaman hias yang diatur rapi. Semua perabotan dipilih dari mutu yang baik
dan sesuai untuk kebutuhan. Dalam segala hal, Rusli selalu efisien dan membenci sesuatu yang tidak perlu. Mereka baru saja duduk di ruang makan yang menghadap taman pot gantung ketika Bi Entin muncul dari depan. Tuan Herman, Tuan. Bi Entin menyampaikan kabar yang dibawanya dengan wajah berseri-seri. Ia sudah mengenal Herman dengan sangat baik, hampir sebaik ia mengenal tuannya sendiri. Oh, Mas Herman. Mirah berseru dengan gembira pula. Rusli tidak berseru-seru atau berseri-seri, tetapi dengan cepat menyuruh Bi Entin membawa kawan akrabnya itu masuk. Suruh masuk saja, Bi. Dewi, ambil piring satu lagi. Kegembiraan yang meliputi semua orang menunjukkan bahwa orang yang datang adalah orang yang mereka sukai. Memang demikian. Herman asli dari Lembang. Ia dengan Rusli sama-sama satu kos sewaktu kuliah di Universitas Gadjah Mada. Herman memilih jurusan teknik sipil, sedang Rusli masuk ke jurusan teknik kimia. Usia Herman 2 tahun lebih muda dari Rusli, tetapi sifatnya yang periang dan terbuka menghadapi semua orang membuat penampilannya 10 tahun lebih muda dari usia yang sebenarnya. Istrinya meninggal 7 tahun silam, meninggalkan seorang anak perempuan yang sudah menikah dan mempunyai seorang bayi. Menikah lagi sama sekali bukan urusan sulit baginya, tapi ia masih senang menikmati hidup menduda. Seorang anak, seorang menantu, dan seorang cucu sudah sangat cukup untuk menghalau rasa sepi bila ia letih dengan pekerjaannya di Dijen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum. Dan karena tak ada lagi yang dipikirkannya selain menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, karirnya melaju dengan pesat. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.